Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu di majlis beliau pada Selasa sore 18 Zulqa'dah 545 Hijriah. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang layak diikuti dan layak diharapkan, sekalipun jika dia tidak menciptakan surga dan tidak pula menciptakan neraka. Jikalau Tuhan kada maulah surga dan kada maulah neraka, maka zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tetap sebagai zat yang layak ditakuti dan layak diharapkan segala macam bentuk karunia-Nya. Maka taatlah kepada Allah dengan mengharapkan keridhaan-Nya tanpa mengingat pemberian dan siksa-Nya. Ada derajat seorang mukmin yang dengan mengingat janji-janji Allah berupa ganjaran kebaikan bagi orang yang mengerjakan taat kepadanya, maka dia bertambah-tambah kebaikannya tersebut. Dan ada kalanya dengan mengingat janji berupa siksa Allah terhadap pembangkangan yang dilakukan olehnya, maka dia timbul perasaan takut akan murka Allah tersebut. Lalu jikalau ada orang beriman, dia tidak mengharapkan ganjaran kebaikan dari Allah atas segala ketaatan yang ia lakukan, dan bukan lantaran takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau dia itu mengerjakan taat tidak lantaran takut akan murka Allah Ta'ala, namun hamba ini mengharapkan ridho daripada Allah Ta'ala, maka ini adalah derajat yang tinggi bagi seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaatinya berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta bersabar dalam menerima takdirnya Allah Ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah dan menangislah di hadapannya, merendahlah kepadanya dengan cucuran air mata dan rintihan hati. Tangisan adalah hasil daripada kesedihan, dan apa yang ditangiskan itu berupa banyaknya dosa, banyaknya berpaling daripada Allah. Itu merupakan suatu bentuk ibadah sekaligus ekspresi kerendahan diri yang sangat dalam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau mati, kata beliau, dalam keadaan taubat, mati dalam keadaan niat yang soleh dan amal yang suci, suci daripada riya, suci daripada ujub, suci daripada takabur, amalan zahir yang dikerjakan lalu dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah, tidak bercampur karena makhluk, karena ingin kaya, karena ingin mulia di tengah-tengah manusia, maka amal ini adalah amal yang suci. Niscaya Allah akan memberimu manfaat dan mengambil alih pemberian balasan
terhadap orang-orang yang dizalimi. Seumpama kita dizalimi oleh orang lain, kita tidak mendoakan mereka binasa, seumpama kita tidak dendam terhadap mereka, tahunya kita mengerjakan taat kepada Allah. Niat dan tujuan kita taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Yang kita harapkan dari Allah hanya limpah karunia, bantuan atau pertolongannya, juga keridoannya. Maka tanpa kita harus tahu siapa-siapa musuh kita, siapa-siapa yang menzalimi kita, siapa-siapa yang memfitnah kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengambil alih pembalasan untuk mereka. Apakah mereka harus dijadikan insaf atau mereka dijadikan Allah menderita berupa bermacam-macam teguran daripada Allah karena memusuhi orang-orang yang taat kepadanya. Sebab di sana hanya Dia yang sanggup menampakkan kasih sayang dan belas kasih kepada orang-orang yang mentaatinya. Maka dari itu, kata Tuan Syekh, selayaknya engkau mencintai Allah di dunia dan mencintai Allah di akhirat. Jadikan kecintaan kepadanya sebagai hal terpenting bagimu yang harus kau miliki, karena hanya itulah yang bermanfaat bagimu. Setiap manusia menghendakimu hanya demi kepentingan mereka sendiri, sedangkan Allah menghendakimu itu untuk kepentinganmu jua, tidak untuk kepentingan Allah. Manusia memerlukan kita hanya sebatas kepentingan mereka untuk kita. Ada seorang atasan yang sangat didekati atau diakrabi seumpama oleh bawahannya. Mengapa sang bawahan sangat suka mendekat, mengakrabi akan atasannya? Karena si bawahan ini punya kepentingan untuk dirinya pribadi, supaya atasannya sayang, atau supaya kemana atasannya pergi dia turut dibawa, dan sewaktu-waktu dia pun akan turut dinaikkan jabatannya. Terkadang ada orang itu yang diberikan Allah kelebihan dalam harta bendanya. Tidak satu dua orang yang ingin kenal lebih dekat terhadap mereka. Mereka tanyakan bagaimana kabar dan sebagainya. Terkadang orang-orang yang mendekati orang kaya itu, mereka pun punya kepentingan pula supaya bisa mendapatkan sebahagian dari harta yang mereka miliki. Orang yang didekati karena jabatan duniawinya, maka setelah jabatan itu hilang, dia tidak akan didekati lagi. Orang yang didekati dikarenakan kekayaannya, barangkali kalau dia sudah tidak kaya lagi, dia tidak akan didekati. Dan ini menunjukkan bahwa seorang manusia apabila mendekati manusia-manusia lainnya, itu tentu ada kepentingan untuk mereka pribadi. Tetapi Allah memerlukan kita, memerintah kita, menghendaki kita untuk mengerja taat kepadanya, itu bukan untuk kepentingan Allah pribadi, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan kita yang disuruh ini. Lanjut dari perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, wahai kaum muslimin, tidakkah kalian sadar bahwa nafsu kalian itu secara tidak langsung mengaku sebagai Tuhan? Walau nafsu tidak berkata aku adalah Tuhan,
namun bisikan dan tindakan yang didasari nafsu itu seakan-akan dia berkata bahwa kata nafsu, akulah Tuhan kalian, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsumu begitu sombong kepada Allah. Dia menginginkan apa yang tidak diinginkannya. Nafsu selalu menginginkan, mencintai segala hal yang tidak dicintai oleh Allah. Nafsu selalu membujuk manusia supaya mereka membangkang daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini beliau umpamakan nafsu itu seakan mengakui sebagai Tuhan kalian, dan nafsu telah banyak menampakkan kesombongannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu telah banyak mencintai musuh Allah, nafsu banyak mencintai syaitan, dan nafsu tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafsu tidak akan pernah mencintai apa yang disebut ilmu, iman, Islam, tauhid dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ketetapannya datang, dia tidak menerima. Inilah tabiat nafsu. Padahal ketetapan Allah yang datang itu bukan berupa penyakit, bukan berupa kefakiran, bukan berupa bala musibah. Ketetapan yang Allah datangkan kepada manusia terkadang itu berupa kenikmatan, namun hanya karena kenikmatan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusia tadi, maka nafsunya itu tidak menerima ketetapan tersebut. Kalau dalam hal kenikmatan yang sedikit, nafsu sudah banyak menolak dengan pemberian Allah, maka bagaimana lagi jikalau ketetapan Allah yang datang kepada manusia itu berupa penyakit, berupa kemiskinan, kefakiran ataupun bala musibah yang lainnya. Tentu nafsu tidak rela, nafsu tidak akan mau bersabar dengan ketetapan Allah itu. Inilah bukti nafsu itu seakan-akan mengaku Tuhan terhadap manusia. Nafsu itu telah banyak menampakkan kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nafsu melawan, nafsu membantah, nafsu tidak mau mendengarkan kabar-kabar yang baik dari Allah berupa perintah dan ganjaran-ganjaran dari Allah atas siapa saja yang menjalankan perintahnya. Nafsu hanya bisa merasa puas dengan menyandang Islam, padahal itu sama sekali tidak berguna. Kalau nafsu kita merasa dengan aku ini beragama Islam, aku merasa bangga, merasa puas, merasa bahagia. Tapi ketahuilah, hanya dengan kita beragama Islam, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu sama sekali tidak berguna kalau kita hanya bisa membanggakan aku beragama Islam, aku bukan orang kafir, aku ini orang Islam. Itu tidak berguna, kata beliau. Islam pun tak bermanfaat, Islam tak berguna bagi orang yang hanya sebatas pengakuannya demikian. Hai anak muda, kata beliau, hendaknya engkau selalu takut. Dalam kehidupan ini telah banyak kita umpamakan ketika kita punya seorang pimpinan dari kalangan manusia, kita takut kalau tidak mentaatinya nanti dia marah terhadap kita. Kita takut dipindah tugas seumpama. Sedangkan orang yang kita takuti ini bukan orang yang kekal abadi hidup di dunia, bukan orang yang terus-terusan sehat dan kuat, bukan manusia yang terus-terusan kaya dan terhormat. Maka jikalau kita mengambil perumpamaan dengan perasaan takutnya kita terhadap manusia, betapa jahilnya kita
jikalau kita sedikit pun tidak mempunyai rasa takut kepada Allah, sedangkan Allah itu terus-terusan ada, terus-terusan hidup, terus-terusan berkuasa dan menindaklanjuti setiap amal perbuatan kita, baik itu amal yang soleh ataupun amal yang tidak soleh. Allah terus-terusan kaya, Allah terus-terusan mulia. Jikalau kita tidak takut dengannya, sedangkan kita takut kepada manusia yang tidak kekal sama sekali keadaannya, maka inilah menandakan kita masih jahil dengan Allah Ta'ala, masih lemah pengetahuan kita dengan kebesaran Tuhan semesta sekalian alam. Engkau tidak akan aman sampai menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho dan diridhoinya. Jadi sepanjang kita hidup, kita tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita merasa dengan ibadah yang kita lakukan selama ini itu sudah cukup syarat untuk memasuki surganya Allah, sedangkan kita dalam kehidupan di dunia masih tidak tahu bagaimana ketaatan kita besok harinya, apakah bertambah dari hari ini atau lebih sedikit daripada hari ini. Kita akan bisa tenang terkecuali kita sudah menghadap Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Hatimu tegar dengan niat di hadapannya dan dia menetapkan keamanan dalam genggamanmu. Pada saat itu engkau pasti akan merasa aman. Apabila Allah telah menjamin keamananmu, engkau akan melihat kebaikan yang banyak di sisinya. Jika Allah telah memberimu rasa aman, maka tenanglah, sebab bila dia telah memberikan sesuatu, dia tidak akan menariknya kembali. Jika Allah memilih seorang hamba, dia pun mendekatkan hamba itu kepadanya. Manakala hamba itu telah dikuasai rasa takut kepadanya, dia akan memberikan pengaruh pada hal itu yang akan menambah rasa takutnya hingga hati nuraninya tenang. Hal itu terjadi antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, wahai orang-orang yang jahil, kalian memalingkan diri dari Allah dan membiarkan Allah itu berada di belakang punggung hatimu. Maksudnya mengutamakan, mengedepankan selain Allah dan menjadikan Allah itu terkebelakang dari segi i'tiqad, keyakinan, perasaan hatinya, sedangkan dirimu sibuk hanya mengabdi kepada makhluk. Di sisi lain, kaum yang saleh justru sibuk berkhidmat kepada Allah, sehingga dia mendekatkan hati mereka kepadanya. Kaum saleh di samping mereka sibuk berkhidmat kepada Allah, juga mereka menjadi perantara akan manusia-manusia lainnya untuk mendekat pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menganugerahi mereka kemampuan mengenal Allah. Apabila dia telah mengenalnya, telah memerangi hawa nafsu, tabiat dan syaitannya, serta terlepas dari semua itu, bahkan dari dunia yang telah tidak masuk lagi ke dalam hatinya, maka Allah akan membukakan pintu kedekatan kepadanya. Karena setiap dua hal itu yang berlawanan tidak akan dapat berkumpul di dalam satu hati. Seperti terang dan gelap tidak akan bersatu. Bila terang berarti kadap-kadap, bila kadap berarti kada terang. Dua hal yang berlawanan tidak akan pernah berkumpul dalam satu tempat, yakni satu hati. Bila ingat lawan Tuhan, di saat itu lupa dengan selainnya. Bila di saat itu ingat kepada selain Tuhan, berarti dia telah lupa kepada Tuhannya.
sehingga dia akan mencari kesibukan untuk dikerjakan. Saat itulah akan dikatakan kepadanya, kembalilah, layanilah manusia dan tunjukkanlah mereka kepadaku, berkhidmatlah kepada para pelajar dan para pencari kami. Akan tetapi kalian justru melalaikan yang terjadi pada kaum soleh itu. Kalian menarik sisi terang ke sisi gelap dan masuk ke dalam jebakan nafsu yang seharusnya kalian musuhi. Kalian rela para istri hidup dengan murka Tuhan. Banyak sekali manusia yang lebih mendahulukan, lebih mengutamakan kerelaan istri dan anak-anak mereka daripada mengutamakan keridhaan Allah Ta'ala. Aku, kata Syekh Abdul Qadir, telah banyak memperhatikan gerak, memperhatikan diam, dan memperhatikan seluruh perhatian kalian ini hanya untuk kepentingan nafsu, kepentingan istri, kepentingan anak, hingga ternyata kalian tak pernah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilham-ilhamnya yang halus, yang tidak nampak oleh mata kepala, namun pada hakikatnya bisa dirasakan oleh hati. Engkau bukanlah seorang lelaki sejati, artinya orang yang hanya bisa mengutamakan kerelaan, menurutkan kehendak istri, anak-anaknya, keluarganya. Ini belum lagi mencapai sebutan lelaki sejati. Seorang lelaki yang sempurna itu tidak akan melakukan suatu apapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dikerjakannya tentu itu hal yang telah disuruh oleh Allah untuk mengerjakannya. Engkau telah membutakan mata hatimu dan mengeruhkan kejernihan nuranimu. Engkau telah tertutup dari Tuhanmu dan tak mendapatkan kabar tentangnya. Oleh karena itu seorang yang soleh berkata, celakalah orang-orang yang tertutup dari Tuhan, terdinding dari Tuhan, tetapi dia tidak menyadari bahwa di saat itu dia telah terhalang dari mengingat Allah, dari menyebut Allah, dari bertindak berbuat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada serpihan kaca berserakan di muda kalian, kata beliau. Tanpa sadar kalian telah memakan serpihan kaca itu karena dahsyatnya kerakusan kalian selagi muda, hebatnya syahwat atau nafsu, dan tingginya hasrat kalian di waktu muda. Ini nasihat beliau untuk jamaah yang hadir ketika itu, yang sudah menempati usia-usia tua. Ada serpihan kaca berserakan di waktu kalian muda. Tanpa sadar kalian telah memakan serpihan kaca itu. Dengan rakusnya, dengan hebat syahwat kalian dan tinggi hasrat atau nafsu kalian, ternyata setelah itu kaca-kaca tersebut telah merobek lambung kalian dan kalian pun mati. Maksudnya telah banyak serpihan-serpihan, cabang-cabang maksiat yang kalian lakukan di waktu muda, dan dosa-dosa kalian belum kalian bersihkan di masa kalian sudah tua sedemikian rupa saat ini. Lantaran kalian banyak lalai, kalian sampai sekarang belum lagi mencapai posisi taubat yang sempurna, posisi taubat yang sangat baik, sehingga nanti kalian akan terpedaya. Dosa-dosa itulah yang akan menghancurkan pandangan hati kalian terhadap Tuhan. Dosa-dosa itulah yang menjadi penghalang kalian untuk mendekat kepada Allah, dan kalian akan terpedaya dengan dosa itu hingga kalian mati. Maksudnya kepada yang masih berdosa, jangan lambat-lambat bertaubat sehingga mati dalam keadaan harapan dan ikhtiar kita semua tidak memiliki dosa lagi.
lalu kita mendapat keridhaan Allah dengan sebesar-besar keridhaannya, melebihi daripada keridhaan seluruh makhluk yang di alam semesta ini, apabila Allah telah mencurahkan keridhaannya kepada kita. Sesungguhnya kehancuranmu karena jauhmu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan upayamu mendekati selain Allah. Tiap-tiap orang yang upaya atau dayanya itu mendekat kepada selain Allah, itu pasti kehancuran akan dia rasakan. Apakah dia itu seorang yang awam, apakah dia seorang yang mulia, apakah dia itu seorang yang hebat dalam hal usaha duniawinya, banyak hartanya, tinggi jabatannya, dan banyak punya istri ataupun anak-anak, lantaran banyaknya dia meninggalkan Allah, maka itulah yang menyebabkan kehancuran siapapun yang hidup di dunia ini. Jika engkau menyadari kabar tentang makhluk, niscaya engkau akan membenci mereka dan lebih mencintai penciptanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbir takulhu, kabarkanlah, maka engkau akan membencinya. Engkau membenci dan mencintai, engkau membenci sesuatu tanpa pertimbangan akal, padahal akal itu dapat mengujinya. Akal dapat menguji segala hal yang kita cintai atau yang kita benci. Tetapi sayangnya, kata beliau, engkau tidak berakal. Membenci dan mencintai itu hendaklah karena Allah. Mengapa kita mencintai seseorang? Bukan karena dia kaya, bukan karena dia mulia, bukan karena dia banyak punya usaha, bukan karena dia akan memberikan kepada kita suatu posisi jabatan, tapi karena dia yang kita cintai ini telah mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah pula. Walaupun dia seorang fakir miskin, walaupun dia seorang pesakitan, walaupun dia seorang yang hina, dan bahkan tidak ada seorang manusia pun yang memuliakan menghormatnya, tapi yang dia kerjakan, yang dia sampaikan adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah, dan Allah menyuruh kepadanya untuk berkata dan memperbuatnya, maka itulah yang disebut mencintai karena Allah, bukan karena duniawi yang dia miliki. Lalu apa yang terjadi di zaman sekarang, di zaman kita ini? Ternyata mulailah banyak di hati umat Islam itu sendiri mencintai hal yang sebaliknya, yang semestinya mencintai orang lain itu dengan sebab keluhuran akhlaknya, dikarenakan ketakwaannya kepada Allah. Namun karena mereka ini bukan orang kaya, bukan orang berada, bukan orang yang punya jabatan, maka mereka dibiarkan begitu saja, ditiring, dilihat hingga kayak angin lalu haja. Nah sebaliknya, membenci karena Allah. Mengapa kita benci? Karena Allah membenci hal tersebut. Meskipun ketika terjadi kepada orang lain, dia mengerjakan hal-hal yang dibenci Allah, kita turut membenci pekerjaannya karena Allah memang tidak suka dengan pekerjaan itu. Namun sebagai adab kepada sesama, kita tetap terus-menerus berusaha, berikhtiar mendoakan kebaikan untuk mereka, membujuk rayu mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah jadi perkara ini akal, kata Syekh Abdul Qadir, itu dapat mengujinya. Tetapi sayangnya, kata beliau, kalian tidak berakal. Maksudnya ada punya otak, ada punya akal, diciptakan Allah, namun akal itu tidak digunakan disertai dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati pun bisa menguji, tetapi engkau tak punya hati. Sesungguhnya hati dapat berfikir, hati dapat berzikir, dan hati dapat menerima nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Akal akan berubah menjadi hati, hati akan berganti menjadi nurani, nurani menjadi fana, dan fana berubah menjadi wujud. Nabi Adam alaihi salam dan para nabi yang lain memiliki syahwat serta keinginan. Hanya saja mereka mampu menahannya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam pernah berkeinginan dan berbuat satu kekhilafan di surga, tetapi beliau bertaubat dan beliau tidak pernah mengulanginya. Sesungguhnya keinginan itu baik, yaitu tidak ingin terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu senantiasa menahan nafsu, tabiat dan syahwat mereka hingga secara hakikat mereka menyerupai malaikat. Hal itu karena mereka banyak memerangi nafsu dan bahkan mereka telah banyak membuat nafsu menderita. Para nabi, rasul dan wali-wali itu selalu bersabar, maka ikutilah kesabaran mereka. Anak muda, bersabarlah atas pukulan musuhmu, bersabarlah atas pukulan nafsu kalian, ba'aridlah daripada mengerjakan apa-apa yang telah menjadi serangan nafsu kalian untuk kalian mengerjakannya. Bertahan, bersabar, ujar Sidin. Dalam waktu dekat engkau akan berbalik arah. Dulunya engkau yang dipukul nafsu, nanti engkau akan berhasil memukulnya. Engkau akan membunuh, mengambil yang dirampasnya, melengsarkan dan bahkan memenggalnya, asalkan kalian mau bersabar. Nafsu tidak senang mengerjakan sholat 5 waktu, dilawan. Segala apapun kebaikan mun kada mulai diri kita masing-masing nang memaksa, itu kada kawa kita membiasakannya. Apapun pekerjaan dunia kah, pekerjaan agama kah, istilah kata itu setiap permulaan kita berjalan pasti kita masing-masing diri harus memaksa diri kita untuk mengerjakannya. Awalnya terpaksa dan pada suatu saat nanti kita akan bisa melakukannya secara sukarela. Hai anak muda, hendaknya engkau berusaha dan tidak menyakiti siapapun, dan hendaklah kalian anak muda punya niat baik terhadap siapapun. Jangan ada di antara kalian yang punya niat jelek terhadap seorang pun daripada manusia, kecuali memang kepada orang yang telah diperintahkan Allah, diperintahkan oleh syariat untuk disakiti, sehingga menyakitinya itu merupakan ibadah. Orang-orang yang berakal, yang mulia dan jujur telah mengisi bentuk mereka. Mereka membuat kiamat bagi nafsu mereka. Mereka menolak dunia dengan penuh semangat dan menyeberangi jembatan akhirat dengan keyakinan mereka. Mereka berjalan dengan hati hingga mencapai pintu surga. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semerataan, khususnya bagi tukang baca, baik manfaat zahir ataupun manfaat batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.